Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tampaknya Chu Feng ini adalah orang yang sangat jahat di hatimu. Karena itu masalahnya, kepala klan Nangong, aku ingin bertanya, kamu anggap aku orang yang seperti apa? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Jika teman kecil Feng Xing berhenti berbicara untuk Chu Feng itu, aku merasa bahwa teman kecil Feng Xing memiliki bakat luar biasa, dan merupakan jenius terbaik di antara generasi muda Tanah Suci Martialism saat ini. Meskipun aku tidak tahu siapa tuanmu, dan aku juga tidak tahu dari sekte atau akademi mana, aku merasa bahwa seorang anggota generasi muda seperti teman kecil Feng Xing adalah seseorang yang harus kita semua lindungi. Kami harus memungkinkan kamu untuk menjadi dewasa. Karena bagaimanapun, di pundakmu itu sudah bersandar harapan umat manusia. Jika kamu ingin menjadi penguasa di masa depan, kamu akan menghormati umat manusia kami, kata Nangong Beidou. Itu diucapkan dengan sangat baik. Kerumunan mulai mengangguk setuju. Dalam hal ini, aku ingin bertanya padamu. Kepala klan Nangong, seperti apa perbedaan aku dan Chu Feng itu? Chu Feng terus bertanya. Perbedaan antara kalian berdua sama dengan perbedaan surga dari bumi. Kalian berdua tidak bisa ditempatkan setara satu sama lain. Jika harus dikatakan, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu secara alami berbeda dari Chu Feng. Selain itu, bagaimana mungkin aku bisa mengundang kamu ke klan Kekaisaran Nangong kami sebagai tamu, itu setelah kamu melukai anak-anak aku? Kata Nangong Beidou. Berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu masih ingin mengundang aku ke klan Nangong Imperial kamu sebagai tamu? Tanya Chu Feng. Jika teman kecil Feng Xing bersedia, aku pasti akan menunjukkan keramahan yang luar biasa, kata Nangong Beidou. Dalam hal itu, jika orang yang berdiri di sini hari ini bukan aku tetapi si Chu Feng itu, dan jika dia juga mengungkapkan jenis bakat yang sama seperti yang aku lakukan, apakah kamu juga akan mengundangnya? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Nangong Beidou terlihat bingung. Dengan demikian, ia hanya bisa menjawab dengan ini jika tidak dapat ditetapkan. Chu Feng itu sudah mati, dan kamu bukan Chu Feng, balas Nangong Beidou. Apakah kamu yakin bahwa Chu Feng sudah mati? Tanya Chu Feng. Sejujurnya, Brother Whitebrow mengatur formasi pelacakan pada Chu Feng, itu berdasarkan aura yang telah ditinggalkan olehnya. Setelah itu, formasi itu akhirnya menjadi tidak efektif sesudahnya. Dengan demikian, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Chu Feng telah meninggal, kata Nangong Beidou. Itu benar, tambah Immortal alis putih sambil mengangguk. Jadi begitu. Tetapi sejauh yang aku tahu, kedua putra kamu seharusnya merasakan aura Chu Feng setelah pembentukan formasi menjadi tidak efektif. Setelah semua, koneksi yang mereka miliki dengan Purple Rainbow Sword dan Qian Rainbow Sword itu terputus oleh Chu Feng, kata Chu Feng. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu tentang itu? Tanya Nangong Beidou. Ekspresi Nangong Beidou menjadi serius, dan tatapan yang dia lihat ke arah Chu Feng menjadi sangat berhati-hati. Lihatlah, apa ini? Ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia membalik telapak tangannya, dan menyingkirkan pedang dewa jahat. Pada saat yang sama, dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul di tangannya. Mereka adalah Purple Rainbow Sword dan Qian Rainbow Sword. Kamu, setelah melihat dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, ekspresi Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu yang berada di luar panggung segera berubah. Itu seolah-olah mereka telah menerima kejutan besar, dan mereka berdua mulai gemetar ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasakan aura yang paling mereka takuti pada Feng Xing ini. Tentu saja, itu adalah aura Chu Feng. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword milik putraku menjadi milikmu? Tanya Nangong Beidou. Pada saat ini, jangankan orang lain dari klan Kekaisaran Nangong, bahkan Nangong Beidou sendiri tidak dapat untuk tetap tenang.
Hatinya mulai goyah tak terkendali. Pria muda di hadapannya itu, dia hanya menantang garis dasarnya berulang kali. Dia hampir mencapai keadaan di mana dia tidak mampu mentolerirnya lagi. Nangong Beidou, Immortal Alis Putih, kalian berdua, lihatlah dengan hati-hati. Dengan hati-hati, lihatlah sendiri, siapa aku sebenarnya. Chu Feng berbicara dengan dingin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, penampilan wajahnya mulai berubah. Segera, dia menjadi orang lain. Adapun orang ini, itu adalah Chu Feng dengan penampilan aslinya. Chu Feng, kamu Chu Feng. Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu berteriak kaget secara bersamaan. Namun demikian, suara mereka dipenuhi ketakutan. Dan bahkan, suara mereka bahkan bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin, seru Immortal Alis Putih. Immortal yang memiliki alis putih begitu terkejut, sehingga dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri di depan mereka? Terkejut. Semua orang sangat terkejut oleh keajaiban ini. Mereka semua tidak mampu menerima apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Feng Xing adalah Chu Feng, yang menjadi buronan klan Nangong Imperial mereka. Namun sayangnya, bukankah Chu Feng itu dikatakan sangat lemah? Bagaimana mungkin dia menjadi sekuat ini? Dia telah mengalahkan generasi muda 4 klan di depan mata mereka, dan menaklukkan pedang dewa jahat yang legendaris. Apakah ada yang salah? Apakah kamu sangat terkejut? Apakah sangat sulit untuk menerima kenyataan ini? Tanya Chu Feng sambil menatap Nangong Beidou yang tertegun dan tersenyum. Kemudian dengan nada dingin, dia berkata, "Aku, Chu Feng, awalnya berencana berteman dengan klan kekaisaran Nangongmu. Namun sialnya, klan Nangong kekaisaranmu berpikir bahwa bakatku melampaui generasi klanmu yang lebih muda, dan mulai memaksaku ke sudut karena kamu melihatku sebagai ancaman. Aku awalnya tidak pernah memiliki niat untuk menjadi musuh klan Nangong kekaisaranmu. Namun sialnya lagi, klan Nangong Imperial kamu menolak memberi aku jalan keluar. Jadi, aku sengaja membuat hal-hal yang kamu khawatirkan menjadi kenyataan. Kamu takut aku akan melampaui anak-anakmu kan, lalu aku akan menindas anak-anakmu di kemudian hari. Nangong Beidou, aku akan memberimu satu kalimat nasihat. Jangan terlalu kejam dalam cara kamu melakukan sesuatu. Kalau tidak, itu akan kembali dan menggigitmu. Maka hari ini, aku hanya mendisiplinkan anak-anakmu dengan ringan. Namun jika kamu ingin terus mendorong aku ke tepi jurang, maka aku, Chu Feng, suatu hari aku pasti akan datang dan mengakhiri kamu, ucap Chu Feng dengan nada mengancam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang sangat kuat muncul di mata Chu Feng. Sombong. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah kamu tidak akan hidup sampai hari itu, teriak Nangong Beidou. Tiba-tiba saja Nangong Beidou menyerang. Peringkat 3 Martial Emperor-nya juga telah dilepaskan. Kekuatan bela dirinya berubah menjadi gelombang emas besar yang dibebankan ke arah Chu Feng, itu hanya untuk menindasnya. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng hidup-hidup. Hari ini, tidak ada yang akan berpikir tentang menyentuh satupun rambut Chu Feng. Ucap leluhur Baili Xuankong. Tepat pada saat ini, Baili Xuankong, yang sudah disiapkan untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba muncul di samping Chu Feng seperti hantu. Segera, dia mendorong tangannya ke depan. Saat gaunnya berkibar, kekuatan bela diri melonjak maju. Kekuatan bela dirinya bertabrakan dengan kekuatan bela diri Nangong Beidou. Dalam sekejap, dua gelombang besar kekuatan bela diri mulai memancarkan sinar keemasan. Kekuatan bela diri Nangong Beidou sebenarnya telah dibubarkan. Peringkat 3 Kaisar Marsial. Seru semua kerumunan yang terkejut dengan ketakutan. Mereka merasakan kekuatan Baili Xuankong. Peringkat 3 Martial Emperor. Di tanah suci bela diri, orang-orang dengan tingkat kultivasi dapat dihitung dengan jari seseorang. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang terkenal. Adapun orang ini, baginya untuk membela Chu Feng, siapakah dia sebenarnya? Benar saja, kamu serigala dari suku yang sama.
Hari ini, kalian berdua jangan pernah berpikir untuk pergi. Teriak Nangong Beidou dan menyerang lagi. Meskipun dia berteriak bahwa dia akan menghilangkan Chu Feng dan Bai Li Xuankong, tapi semua serangannya ditujukan pada Chu Feng. Jika dia hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah ancaman sebelumnya, maka pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Chu Feng adalah ancaman bagi klan Imperial Nangong mereka. Itu karena, kecepatan pertumbuhannya terlalu menakutkan. Jika dia gagal menghilangkan Chu Feng hari ini, maka dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Bahkan kemungkinannya, klan Nangong Imperial mereka akan didekati oleh krisis. Bahkan hari ini, dia tidak bisa melupakan kehancuran yang disebabkan oleh roh jahat Asura, yang telah dirilis oleh Chu Feng pada hari itu. Namun kekuatan Bai Li Xuankong benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun serangan Nangong Beidou sangat kuat, dan dia telah menyegel seluruh panggung dengan keterampilan bela diri yang ganas, tapi dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Nangong Beidou, kamu sudah tahu bahwa kamu salah. Apakah kamu berencana untuk membungkam aku? Chu Feng berteriak dengan keras. Hentikan omong kosongmu itu. Aku bersikeras untuk membunuhmu. Nangong Beidou berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, serangannya menjadi lebih ganas. Pada saat ini, dia benar-benar enggan repot-repot berbicara dengan Chu Feng. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah, yaitu dengan cepat menghilangkannya. Namun semakin dia bertindak seperti ini, maka semakin tampak kalau dia memiliki hati nurani yang bersalah. Ini membuat semua orang yang hadir merasa bahwa, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Saat itu, klan Nangong Kekaisaran telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Chu Feng, karena mereka iri dengan bakat Chu Feng. Dan Chu Feng telah mengungkapkan hari ini, bahwa dia benar-benar memiliki bakat yang bisa membuat klan Nangong Kekaisaran menjadi iri dan takut padanya. Setelah menyadari ini, orang banyak mulai bersimpati dengan Chu Feng. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakatnya Chu Feng ini, jika dibandingkan dengan Kekaisaran Nangong, dia masih sangatlah lemah. Tapi sayangnya, di antara semua orang yang hadir, yang dengan kekuatan terkuat adalah 4 klan Kekaisaran besar dan kota Moon Cloud. Terlepas dari seberapa banyak mereka saling bertarung di permukaan, 4 klan Kekaisaran besar dan kota Moon Cloud semuanya memiliki akar yang sama. Maka dengan begitu, tidak mungkin membuat mereka saling membantai. Pada saat ini, banyak orang mulai merasa khawatir terhadap Chu Feng. Dengan bantuan hanya ahli misterius itu saja, akankah Chu Feng benar-benar bisa keluar dengan selamat? Dan, wush! Pada saat ketika kerumunan semua khawatir, Bai Li Xuankong tiba-tiba menembakkan serangan telapak tangan secara eksplosif. Serangan telapak tangannya tidak hanya mendorong kembali semua serangan Nangong Beidou, tapi itu juga menghancurkan seluruh panggung. Orang harus tahu, bahwa panggung ini telah dibuat dengan bahan khusus. Dengan demikian, itu mengandung kekerasan yang tak tertandingi. Orang bisa dengan mudah membayangkan, kekuatan destruktif luar biasa yang dihasilkan oleh serangan telapak tangan yang kuat ini. Karena dilindungi oleh generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda yang menyaksikan pertempuran pun mulai dengan cepat mundur, dan menjauhkan diri dari pertempuran karena takut terlibat. Karena bagaimanapun, ini bukan pertempuran antara orang-orang dari generasi muda. Tapi sebaliknya, itu adalah pertempuran antara kaisar bela diri. Selain itu, mereka bukan kaisar marsial biasa, tetapi sepasang peringkat 3 kaisar marsial. Pada saat ketika kerumunan menjauhkan diri dari medan perang, Bai Li Xuankong dan Nangong Beidou terus bertarung. Wush, up bang bang. Pada saat ini, Bai Li Xuankong telah membalas serangan ganas dari Nangong Beidou. Setelah mendorongnya kembali, Bai Li Xuankong melepaskan serangan balik. Ketika dia melambaikan salah satu tangannya ke atas dan menggoreskan tangan satunya di pinggangnya, tiba-tiba saja sebuah kuas muncul di tangannya. Kuas penulisan ini memiliki panjang 2 kaki dan berwarna hitam. Selain memiliki 2 karakter mati dan bunuh yang diukir padanya, maka kuas itu tampak sangat biasa. Bas-bas. Namun dengan segera, banyak jimat yang bersinar dengan cahaya keemasan mulai muncul di kuas itu.
Jimatnya sangat banyak, sehingga mereka berjumlah ribuan. Saat jimat mulai bergerak, itu seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda yang berlari kencang di dalam kuas. Pada saat yang sama, sesuatu yang sangat besar tersapu keluar dari kuas itu, dan mulai mengintimidasi lingkungan. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kuas itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Berada di tangan Bai Li Xuankong, Imperial Armament yang tidak lengkap itu mampu melepaskan kekuatan tertingginya. Setelah semua, persenjataan kekaisaran itu dimaksudkan untuk digunakan oleh kaisar marsial. Hanya kaisar bela diri yang mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari persenjataan kekaisaran. Wush wush wush. Setelah kuas itu dilepaskan, kekuatan pertempuran Bai Li Xuankong melonjak seketika. Dengan lambaian lengan bajunya, Bai Li Xuankong sebenarnya menulis karakter kematian yang cerah dan mempesona di udara, itu sambil menghadap Nan Gong Beidou. Setelah karakter kematian muncul, ukurannya pun mulai meningkat dengan cepat. Seperti gunung kecil, gunung itu bergerak menuju Nan Gong Beidou untuk menghancurkannya hingga berantakan. Nan Gong Beidou sudah siap untuk ini. Meskipun dia bergerak mundur, pedang merah berapi dan tombak biru segera muncul di tangannya. Saat dia mengacungkan dua persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, dua sinar pedang segera ditembakkan. Saat sinar pedang itu muncul, suara naga mengaum bisa didengar. Saat naga itu mengaum, dua sinar pedang berubah menjadi naga api dan naga air. Kedua naga itu sangat besar. Ketika mereka saling berjalin dan bergerak seolah menari, air dan api deselesem sekejap telah memenuhi langit. Kekuatan di balik serangan itu hanya mirip dengan kekuatan surgawi. Dan, boom! Namun meskipun serangan Nan Gong Beidou sangat ganas, tapi ia tidak dapat melawan karakter kematian yang ditulis oleh Bai Li Xuankong menggunakan Death Kill Bruise-nya. Karakter kematian itu berkedip dengan cahaya keemasan, dan seolah-olah itu mampu membunuh segalanya sebelum itu. Saat bertarung melawan dua naga, karakter kematian itu benar-benar menghancurkan kedua naga menjadi berkeping-keping. Setelah itu, karakter kematian itu tiba-tiba saja hancur menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti 10.000 panah, mereka menembak ke arah Nan Gong Beidou. Wush 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 wush. Melihat itu, Nan Gong Beidou kewalahan karena terkejut. Terbukti, dia tidak berharap bahwa dua persenjataan imperial lengkapnya yang berkualitas tinggi ini, itu akan kalah dengan senjata kuas milik lawannya. Namun pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Dia hanya bisa menggerakkan pedang dan tombak di tangannya, itu hanya untuk menahan serangan Bai Li Xuankong. Pada saat panah emas berangsur-angsur menghilang, luka berdarah muncul di lengan kiri Nan Gong Beidou. Dia sebenarnya terluka. Setelah melihat luka itu, semua orang di kerumunan menjadi terkejut. Siapa sebenarnya ahli misterius ini? Dia sebenarnya mampu melukai Nan Gong Beidou. Tampaknya kepala klan kekaisaran Nan Gong Beidou, tidak begitu kuat. Pada saat ini, Bai Li Xuankong berkata dengan mengejek. Matilah, teriak Nan Gong Beidou. Karena terluka, tentu saja Nan Gong Beidou adalah orang yang paling marah saat ini. Dia merasa bahwa dia telah dihina, dan dengan demikian melepaskan bloodline kekaisarannya. Cahaya keemasan mulai menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ia memiliki penampilan seperti dewa. Seolah-olah dia bukan lagi manusia, melainkan dewa perang emas. Namun yang paling penting adalah, kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Saat dia mengacungkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap lagi, total 10 naga api dan 10 naga air muncul dengan raungan yang menusuk telinga. Lebih jauh lagi, masing-masing dan setiap pasangan naga itu menjadi lebih kuat dari dua naga sebelumnya. Namun meski begitu, bahkan dengan ini yang terjadi, Bai Li Xuankong masih tidak merasa takut. Dia mengacungkan kuas di tangannya lagi, dan berturut-turut menulis 20 karakter membunuh keemasan dan mempesona keladanan Gong Beidou. Selain itu, 20 karakter membunuh ini jauh lebih kuat daripada karakter kematian sebelumnya. Saat karakter kill ditetapkan,
mereka sepenuhnya memusnahkan semua 20 naga besar Nan Gong Beidou dalam sekejap. Apakah dia tidak cocok untuknya, bahkan setelah menggunakan Imperial Bloodline-nya? Seru kerumunan. Pada saat ini, jangankan orang lain, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Nan Gong dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Lagi pula, Nan Gong Beidou adalah pilar klan Imperial Nan Gong mereka. Jika dia saja bukan tandingan pria misterius itu, maka siapa di antara klan Nan Gong Imperial mereka yang mungkin bisa menandinginya? Melihat situasinya menjadi buruk, seseorang dari klan Kekaisaran Nan Gong berteriak. Mengatur formasi warisan garis darah untuk membantu ketua klan. Teriak seseorang. Segera setelah itu, orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong menjawab panggilannya. Mereka mulai membuat formasi khusus. Mengandalkan hubungan garis keturunan mereka mulai mengirim kekuatan garis keturunan mereka ke arah Nan Gong Beidou dalam aliran yang stabil. Dalam situasi seperti ini, karakter imperial di dahi Nan Gong Beidou tumbuh lebih cerah dan lebih menyala. Cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya tumbuh lebih dan lebih indah, dan kekuatan bertarungnya juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat lagi. Namun bahkan dengan kasus ini, Nan Gong Beidou masih hanya mampu melawan Baili Xuankong dengan imbang. Dia benar-benar tidak mampu mengalahkan Baili Xuankong, apalagi untuk membunuh Chu Feng. Alis putih, mengapa kamu masih menonton? Cepat, bunuh Chu Feng itu, teriak Nan Gong Beidou. Merasakan bahwa situasinya buruk, Nan Gong Beidou hanya bisa meminta bantuan dari Immortal Alis Putih. Namun anehnya, Immortal Alis Putih berdiri di sana tanpa bergerak seperti orang bodoh. Dia seperti tidak bisa mendengar permintaan Nan Gong Beidou. Itu sudah jelas, dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chu Feng masih hidup, dan dia pun berada dalam keadaan yang sangat terkejut. Merasa tak berdaya, Nan Gong Beidou mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan yang ada di luar. Semua orang, Chu Feng ini telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang yang sangat jahat. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kalau tidak, dia pasti akan membawa bencana ke dunia ini. Semua orang, bantu aku membunuh Chu Feng itu. Aku akan memberikan terima kasih yang besar kepada semua orang yang telah membantu membunuh Chu Feng, teriak Nan Gong Beidou. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang kacau meledak menjadi kegemparan. Setelah mendengar kata terima kasih yang besar, hal itu membangkitkan minat banyak orang yang hadir. Meskipun Chu Feng itu sangat kuat, itu tetap saja bahwa dia masih kecil. Bahkan jika dia menjadi hebat di masa depan, sepertinya tidak akan ada manfaatnya bagi mereka. Namun jika mereka membantu klan Kekaisaran Nan Gong dan membunuh Chu Feng, mereka akan dapat memperoleh manfaat dengan segera. Jadi pada saat ini, jangankan para ahli tingkat kaisar marsial, bahkan para ahli tingkat kaisar setengah marsial pun tergoda untuk membantu klan Kekaisaran Nan Gong. Kepala klan Nan Gong, jika kami ingin membantu kamu, bagaimana kamu akan berterima kasih kepada kami? Jika terima kasih kamu terlalu kecil, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Benar saja, seorang lelaki tua di tingkat kaisar setengah bela diri yang tidak termasuk sekte ataupun akademi segera berbicara. Setelah mendengar pertanyaan pria itu, semua orang yang tergoda pun segera mengangkat telinga mereka. Mereka sedang menunggu Nan Gong Beidou untuk berbicara tentang manfaat apa yang bisa mereka peroleh. Jika manfaatnya cocok, mereka akan menyerang Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Baili Xuankong mulai mengerutkan keningnya. Pada awalnya, dia mengira ini adalah kesempatan untuk membunuh Nan Gong Beidou. Namun jika orang lain terlibat, maka situasinya akan menjadi buruk. Meskipun ia tidak takut dengan gerombolan itu, tapi tetap saja ada banyak ahli yang hadir. Jika 3 klan kekaisaran lainnya dan 4 immortal terlibat dalam hal ini, jangankan membunuh Nan Gong Beidou, bahkan dia sendiri kemungkinannya tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, alis Baili Xuankong menjadi sangat menyempit. Dia dengan segera merasakan tekanan dari krisis yang begitu besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.